luar semua. Cuma karena di Indonesia, proyek di Indonesia itu sudah ada. Ini tulisan ini yang meneliti adalah Profesor Pak Simon dari Brawijaya. Yang ini betul orang Indonesia sendiri dan punya mesin sendiri, tapi skalanya belum begitu besar. Tapi sebenarnya sudah mampu nih. Sudah mampu. Tapi yang lebih besar lagi ada di Ambiko. Dia lebih lembut lagi, warnanya lebih kuning dan lebih kualitasnya lebih lumayan bagus. Dari beberapa tempo yang kita ambil sampelnya, ternyata yang dari Ambiko itu lebih kualitasnya memang jamin bagus ya. Dan ini masih penelitian. Kemarin kita ke sana diberikan sampel ini, nanti hasilnya bagaimana coba kita uji lagi Mas. Iya Pak. Dan mungkin kalau bisa di vlog ya. Saat ini Pak Simon yang dari Brawijaya yang menemukan ini, yang membuat ini, mengambil sampel dari sini, yaitu penelitian dari walur. Bagaimana walur nanti bisa bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Saya akan kirim ke Brawijaya, ke Malang sana, untuk diteliti. Jadi nanti orang bisa laku, ilas-ilas juga laku, walur juga laku. Cumanya nggak ada yang rugi. Dan saya yakin nanti akan muncul rekomendasi walur juga laku karena mempunyai kandungan-kandungan yang berbeda. Ada lagi yang menarik begini, walur atau ilas-ilas atau porang di antara 3 jenis ini akan ditemukan menjadi satu. Misalkan batangnya walur tapi bawahnya porang. Mungkin secara logika atau secara hitungan penelitian, nek setek telo karo telo iso, masa ya jenis yang sama, hampir sama, kenapa nggak bisa? Persilangan. Ternyata jawabannya nggak bisa. Punya genetik sendiri-sendiri, punya ciri khas sendiri-sendiri, nggak bisa dipadukan. Itu sudah diuji coba nggak bisa. Terus lagi tentang porang. Nah, potensi besar Indonesia setelah Indonesia dinyatakan terbesar pemasok porang dunia secara internasional. Ini kalau pemerintah tanggap dan berani, seharusnya Indonesia punya pabrikan porang ini di mana-mana. Mulai Kalimantan, Sumatera, mulai Sulawesi, NTT dan sebagainya, mempunyai pabrikan yang mengolah dari porang ini. Ya, ini lebih tertarik lagi. Nanti saya ambilkan contoh. Sebenarnya ada yang beberapa teman atau orang yang berpendapat, kalau kita beli tepung terus kita proses menjadi bahan olahan, apakah Indonesia atau warga mampu beli? Karena tepungnya sendiri kan sudah mahal. Misalkan angka 200 sampai 300, bahkan ada yang 300 per kilo, itu harga tepungnya. Andaikan warga itu yang beli terus diproses menjadi olahan makanan, apakah mampu makanan itu dijual di lingkungan daerah masing-masing? Karena harga tepungnya sudah tinggi. Ini perlu dipahami. Saya sudah uji coba beberapa olahan, mulai roti, mulai jelly, mulai martabak, terus apalagi kemarin lontong, undi-undi, terus bakso. Kita uji coba dari tepung ini. Alhamdulillah semuanya bisa. Cuma yang membedakan ya ini, dikira kalau di Indonesia kita modifikasi ini agar kita bisa menjangkau daya beli dan kita yang nggak rugi. Akhirnya kita mempunyai komposisi sesuai kemarin kita uji di sini. Dari seluruh bahan yang akan kita buat, misalnya haji, itu dari total bahan baku itu tadi, kita kurangi yang 20%. Yang 20%-nya adalah dari tepung. Jadi tidak semuanya bahan haji itu dari tepung. Tidak semuanya lontong itu dari tepung. Campuran. Tetap ada yang dari berasnya, tetap ada komposisi lain untuk melengkapi. Karena sifatnya tepung porang adalah mengenyalkan dan mengembangkan. Itu sifatnya. Jadi tidak punya rasa. Nah, ini yang mencoba nggak punya rasa sama sekali. Tidak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Hambar. Tapi begitu ditaruh dalam suatu komposisi sebuah olahan, dia akan mengenyalkan. Apa ngarane? Apa jenis bahasanya? Kenyal. Terus mengembangkan. Misalnya pentol bakso itu biasanya saat ini dari 30 bisa menjadi 50. Oh, mampu mengembang. Oh, biasanya roti itu jadi ukuran rada cilik tapi bisa jadi gede. Ini setengahnya meh kayak formalin.
apa jenis borak. Itu bisa mengembang. Terus untuk harga segini berapa ya? Itu sebenarnya kemarin karena itu sampel, itu kalau dipatok dari sana per satu bungkusnya ini 180 atau 175 lah salah. 400 gram ya? 400 gram, setengah kilo lah, hampir Setengah kilo kurang. Ya, Setengah kilo kurang harganya 750. Berapa? 175. 175. 175. Nah, Ya, ini untuk di toko-toko terdekat sudah ada kan? Belum ada. Belum ada ya. Belum. Ini cuma sampel lah, Mak. Iya sampel. Ya, nanti kan kita ambil langsung ke perusahaan di sana di Malang atau di Ambiko. Karena Indonesia sendiri belum bisa membuat. Belum ada pabrik yang mampu memisahkan. Terus lagi yang lebih menarik adalah saat ini sudah booming dan masyarakat harus tahu bahwasanya dari beberapa olahan porang ini, dari tepung porang ini sudah muncul di Indonesia, yaitu berupa beras. Ya ini sekarang trending ya. Karena pesanan beras saja ada 50 kilo beras dari porang. Padahal itu 1 kilonya beras harganya kemarin saya jual berapa? 250.000 per kilonya beras. Tapi mudah. Ada petunjuknya. Misalnya ini 1 kilo, ada petunjuknya cara masaknya di Magicom bagaimana. Wis garek mususi dicap Magicom. Warnanya putih persis beras asli, aman. Tapi banyak dari porang. Asli porang. Asli porang. Asli porang. Terus dia akan bertahan sampai 2-3 hari. Enggak mampu. Enggak mampu. Enggak kayak padi ya. Ya rasanya kayak apa ya? Kayak ketan koyo rada piye ya teraya jenenge. Kelet-kelet nih. Kenyal-kenyal. Enak. Lah ini yang trending adalah untuk bahan diet. Yang laris pesan ke kita ini ada 50 kilo itu dari mereka yang ingin diet. Nah, 1 hari hanya makan ini sekali, terutama yang di Eropa. Umur 40 ke atas mereka makanan nasi yang dari porang. 1 hari hanya makan sekali, tapi nggak pernah lapar. Jadi kuat awet warak ya, katanya yang di Eropa. Tapi yang di Indonesia yang sudah menguji dari tepung porang ini, mereka terutama ada teman saya yang dari Surabaya itu turunnya gratis pol. Dulu orangnya gemuk, akhirnya konsumsi dari berasnya porang turun sampai jauh. Kemarin datang ke sini ya pangling, turunnya sangat jauh. Itu akhirnya beli lagi. Saya ingin kurus lagi mas, saya ingin diet lagi. Dan kesehatannya lebih malah atas malah tergina, karena mungkin biar itu gemuk ya. Bahasa malah enteng. Malah tergina. Serat tinggi tapi kadar gulanya rendah. Terus lagi ini yang perlu kita bahas juga. Selain kita budidaya porang, harus ada terobosan lain di Indonesia ini. Bagaimana dari olahan ini bisa berjalan, petani bisa merasakan hasil taninya lewat olahan makan-makan di beberapa daerah sesuai ciri khasnya. Ponorogo senengane mie ben gawe mie, Madiun senengane bakso atau pecel ben gawe pecel. Itu nanti akan kita nggak ketergantungan pada negara lain. Di saat dolar turun seperti saat ini, Indonesia sudah mandiri. Andai kan ada pabrikan. Kemarin kita diskusi dengan beberapa tokoh asosiasi di Jakarta, bahwasanya kita akan mengusulkan di pemerintah ada pabrikan baru yang akan muncul mengolah hasil porang. Misalkan akan dibuat bahan lem, bahan cat, bahan insektisida, bahan untuk kosmetik, bahan lain-lain yang lebih banyak lagi. Ini Indonesia kalau sudah muncul pabrikan seperti itu akan menguntungkan petani, akan lebih mudah perputaran keuangan, petani juga berhasil, pengusaha juga berhasil, kita nggak tergantung pada negara lain. Setelah ini akan terjadi, ini juga masih rencana kita dengan pemerintah, mereka yang pemakai negara Eropa yang terbesar, harga kita yang akan menentukan, atau kita yang karena punya harga, tidak akan ada mainan-mainan lagi. Nah, seperti ini, Cina turun, Jepang turun, Thailand turun, kita harus mengikuti karena kita harus kirimnya ke sana. Apa kalau sendiri sudah mandiri, kamu berani harga berapa? Kamu minta harga berapa? Kita yang menawarkan. Yang lebih kita harus disyukuri, Indonesia adalah masuk kualitas terbaik dunia, orang terbaik dunia dan terbesar dunia. Ini yang harus diakui. Mungkin itu ada yang jenis lain dari India, kemudian dari teman YouTube dari Kalimantan namanya Furqan Muhammad. Ini menemukan sejenis porang
yang hanya tumbuh di India, namanya Blue Beaver. Nggih. Ini sama, punya katak, umbinya sama, ciri daunnya, batangnya sama, tapi kadar glukomanannya yang beda, jauh di bawah Muelleri. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau yang dari India ini masuk ke Indonesia, kan sakit bisa mempengaruhi produksi Mbak Indonesia. dari Indonesia asli. Kemarin saya juga ada telepon minta kiriman bibit katak 1 ton ke Malaysia yang asli Porang, jadi yang bukan yang di sana. Tapi kita Indonesia sudah melarang pengeksporan bibit keluar daerah, luar negara. Kan sudah dilarang, nggak boleh. Ini menjadi kemenangan.